Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Nuryadin. Sekarang saya akan mencoba menceritakan kehidupan saya selama 2 bulan pelatihan di Jakarta pada tahun 2011 di akhir tahun November. Waktu itu saya dari Makassar terbang ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan. Di Jakarta saya itu dijemput oleh perusahaan di sana dan beberapa teman dari provinsi lain. Jadi waktu itu pesertanya itu ada beberapa dari Jogja, dari Sumatera, dan dari Pulau Bali, serta beberapa dari wilayah Jakarta. Namun saya agak sulit mengingat nama-nama teman pelatihan saya waktu itu sebab dampak dari penyakit demensia yang saya alami yang menyebabkan saya sulit mengingat nama-nama orang, dan kadang saya juga sulit mengingat sebuah kejadian. Namun saya mencoba untuk mengingat kehidupan saya semasa di Jakarta 2 bulan dan mencoba untuk menceritakannya sekarang. Jadi sesampainya di Jakarta itu saya dijemput, kemudian diantarkan ke penginapan yang telah disediakan oleh perusahaan waktu itu. Di sana kami di akomodasinya itu kami ngekos tapi ditanggung oleh perusahaan. Dan kalau pagi itu dari tempat kos kami ke kantor tempat kami pelatihan itu dijemput oleh mobil dari perusahaan. Namun pulangnya kami pulang sendiri naik Metro Mini, atau kalau di Makassar disebut PT-PT. Itu berlangsung selama 1 bulan. Pada bulan kedua itu kami perginya ke kantor itu sudah naik Metro Mini, angkutan kota. Kadang juga naik Kopaja, tapi lebih sering naik Metro Mini. Dan alhamdulillah pada waktu pelatihan di sana itu kita sudah digaji di sana oleh perusahaan. Dan aktivitas saya itu dari pagi sampai sore itu pelatihan, menerima materi pelajaran. Jadi kita di sana belajar selama 2 bulan. Dan ada juga ujiannya, ujian tulis. Dan ujian akhirnya itu ada persentase makalah. Kalau ujian-ujian tulisnya selama pelatihan itu karena saya sulit untuk mengingat materi. Jadi kalau misalnya pagi sampai sore itu pelatihan di kantor, pemberian materi, malamnya itu setelah sholat isya saya biasa membuat catatan-catatan kecil untuk ketika nanti kalau ujian itu saya dapat melihatnya ketika pertanyaan dari soal-soal ujian tersebut menjadi jawabannya dari yang saya punya catatan tersebut. Nah, seperti itu. Aktivitas saya itu kalau malam di sana kadang lebih banyak membaca. Jadi hampir boleh dikatakan dari pagi sampai malam saya tidur itu saya hanya membaca, karena materi di sana juga kita hanya membaca. Selain membaca diktat, kami juga diberikan materi, disuruh untuk sesekali menjelaskan, tapi lebih banyak kami mendengarkan dari penjelasan dari mentor di sana pada perusahaan tersebut, pada pelatihan tersebut.
Kalau hari libur itu kayak misalnya hari Sabtu, itu kami tetap masuk belajar, tetapi dari hanya sampai jam 12 siang. Dan setelah jam 12 siang itu kami kadang kalau sempat pergi jalan-jalan ke mall, biasanya di Jakarta di sana, kadang juga di Kalibata Square. Kalau hari Minggu itu kadang kami ke pasar kaget yang ada di Kalibata. Di sana kalau makan malamnya itu kami di pusat kuliner Kalibata, kadang-kadang cari makan malam bareng sama teman-teman. Itu berlangsung selama 2 bulan. Seperti itu. Dan setelah tahun baru, tahun 2013, kami telah melalui pelatihan 2 bulan. Waktu itu pada saat pengumuman dari hasil persentase, saya hampir dinyatakan tidak lulus waktu itu. Tapi akhirnya lulus karena nilai saya sedikit di atas dari standar nilai kelulusan. Pada waktu persentase makalah, waktu itu karena saya tidak mampu menghafal makalah yang saya buat, jadi makalah yang saya buat itu saya hanya membacanya di PowerPoint melalui layar LCD, dan yang dikatakan oleh manajer pemasaran sebagai tim penguji makalahku tersebut juga mengatakan bahwa yang kamu lakukan, maksudnya yang saya lakukan itu hanya membaca makalah yang saya buat. Seperti itu. Saya tidak menjelaskan makalahnya, tetapi hanya membacanya. Menurut dari tim penguji saya waktu itu mengatakan demikian. Dan saya hanya diam dan mengangguk, mengiyakan, karena saya rasa juga mungkin demikian. Yang saya lakukan hanya membaca yang ada di LCD yang di depan di layar dan membaca makalah yang saya buat. Dan sebenarnya menurut saya isi dari makalah saya itu merupakan penjelasan dari materi yang saya bawakan. Seperti itu. Jadi saya membenarkan saya punya tim penguji waktu itu, namun saya juga menjelaskannya menggunakan bahasa demikian, bahwa makalah yang saya buat tersebut itu merupakan sebuah penjelasan dari materi yang diberikan atau materi yang saya buat pada ujian tersebut. Seperti itu. Dan dari penjelasan tersebut itu dapat diterima, dan saya kemudian dinyatakan lulus dari pelatihan tersebut. Pada waktu itu saya ditawari sebenarnya untuk tinggal di Jakarta, dan ditawari juga untuk ke Jayapura pada kantor cabang yang baru yang ingin dibuka oleh perusahaan tempat saya bekerja. Namun karena di Jayapura tersebut belum ada orang di sana, jadinya saya diminta untuk tinggal di Jakarta pada waktu itu. Namun karena komunikasi yang dibangun dari pihak kantor pusat, diri saya pribadi, kemudian tim mentoring yang ada di Jakarta, dan
tempat kantor yang mengirim saya di Makassar, yang kemudian hasil dari komunikasi 3 arah tersebut membuat keputusan saya untuk pulang ke Makassar, biar di Makassar saja nanti. Kalau misalnya kantor cabang di Jayapura itu sudah dibuka, saya dari Makassar saja langsung ke Jayapura. Pada waktu itu seperti itu keputusannya. Jadi status saya kemudian pulang ke Makassar itu sebagai karyawan kontrak, namun sementara di Makassar sambil menunggu